Apa yang pertama kali kalian pikir kalau denger brand Estel Kern atau AK? Pasti kalau kalian udah tahu lama, itu kan brand yang kepikir tuh pasti DAP, ya nggak? Walaupun yes dia ngeluarin dongle, dia ngeluarin mungkin ada beberapa CD Reaper atau segala macam. Tapi pasti pertama kali kalau kalian tahu brand Estel Kern, itu kan terkenal dengan DAP-nya yang cukup mahal dan premium, yang gue udah review sebelumnya. Dan gue baru tahu kalau ternyata di 2021 dia ngeluarin ayam. Yes, jadi halo dan selamat datang di After Sound Review. Ini adalah review gue untuk Estel Kern AK01, dimana ini adalah produk ayam pertama dari Estel Kern sendiri. Dan gue mau sebelumnya thank you dulu untuk Estel Kern ID yang dimanage oleh PT Intim Indonesia, dimana ini adalah distributor official asli dari Estel Kern. Jadi kalau kalian beli di situ, itu dijamin barangnya asli dan bergaransi. Oke, langsung aja akan gue bahas seperti biasa Estel Kern A01 ini. Mulai dari build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Harganya sendiri sebenarnya cukup premium ya. Dia pakai harga tuh $699. Gue percaya $700 di Indonesia itu rata-rata jadi 10 jutaan. Harga 10 sampai 11 jutaan lah kira-kira di sini. Dan uniknya itu drivernya coy. Dia menggunakan satu dynamic driver, 2 balancer mature, dan 1 micro square planar driver. What? Gue pertama kali denger micro square planar driver, dan kalau misalnya kita lihat gambar breakdownnya dari situs Estel Kern-nya sendiri, bentuknya kayak balancer mature coy. Lihat deh gambarnya tuh balancer mature. Kalau gue nggak tahu itu apaan, gue pasti tebaknya itu balancer mature kalau dari bentuk doang. Oke, langsung aja kita bahas dari build-nya sendiri. Secara build quality-nya sendiri as expected ya buat gue dari Estel Kern ini rapih bentuknya, tetap ala-ala 3 AK. Dan dia ada lambang Estel Kern-nya di bawah sini. Dan gue sukanya dia tuh seperti ada 2 tekstur. Di bagian luar, di bagian faceplate-nya teksturnya lebih smooth. Sementara dalamnya itu agak sedikit lebih kasar, ada ada teksturnya sedikit. Dan buat gue ini bentuknya aneh ya. Tetap dengan, lihat ya, segitiga banget coy. Gue langsung punya kepikiran ini kayaknya fittingnya gue bakal bermasalah karena bodinya ini segitiga banget dan lancip seperti ini. Dan juga kalian bisa lihat nozzle-nya seperti ini. Jadi build-nya sendiri sih bagus sebenarnya. Cuman bentuknya itu langsung bikin gue sendiri agak takut ya. Dan dia menggunakan MMCX connector, ini bisa diputar. Dan kabel bawaannya sendiri sebenarnya cukup berasa berkualitas, dia braided. Dan juga ujung jacknya seperti ini. Nah kalau build quality sendiri sih ini berasa ya cukup keren lah. Dan seperti yang gue duga juga, fittingnya itu bermasalah. Gue udah coba berbagai ear tips, tetap nggak ada satupun yang bisa benar-benar bikin gue ngerasa oh ini fittingnya enak. Karena bentuk ini loh, lihat nggak, badannya tuh panjang loh, dari gede mengecil gini. Jadi bagian telinga gue yang menyentuh ear tipsnya itu cuman itu doang. Maksudnya sisanya kuping gue yang lain nggak terlalu nyentuh bodinya yang lain, sehingga jadi kayak gampang ini loh goyang-goyang begini loh. Lihat nih ya, gue pakai itu tetap berasa nonjol dan ya kayak gini gue pakai. Itu gampang goyang-goyang begini nih. Dan gue udah coba berbagai ear tips ya, dan gue coba rada dalam segala macam, tetap ada sedikit goyang-goyangnya begitu. Sisanya sih oke-oke aja karena dia nggak ada tajam-tajamnya, cuman itu loh. Kalau gue jalan-jalan nih selalu kayak bisa goyang atas bawah kanan kiri begini. Frekuensi responsnya sendiri bisa dilihat bahwa dia lumayan V-shape-ish ya, tapi penekanannya lebih ada ke area bass dan juga upper mid. Tapi habis itu lumayan roll off di bagian treble-nya sendiri. Tapi ini sendiri sebenarnya mengingatkan gue sama beberapa ayam yang Harman neutral-ish seperti Tanchim Oxygen. Kelihatan dia ada sedikit bagian yang mirip, cuman ada sedikit peak tambahan di sekitar 4 kHz-nya di sini. Gue udah coba tes AK01 ini pakai berbagai source seperti DX160, termasuk HP gue Samsung Galaxy S10 Plus, AKSR25 Mark II, sampai AKSP 2000T. Dan buat gue dia nggak terlalu susah di drive. Cuman yang bikin gue bingung, dia kan tertulisnya pakai satu micro planar square driver. Gue jujur aja nggak kerasa timber ala planarnya itu.
Kalau misalnya gue sendiri tebak ini drivernya doang tanpa tahu isinya, gue bakal tebak ini cuman hybrid 1DD dan beberapa balancer major. Dan secara tonality IM ini sendiri gue masih kategorikan sebagai V-shape, tapi tidak terlalu extended di bagian treble-nya sendiri. Jadi lebih fokus memang ke area bass yang cukup energik ditambah dengan upper mid yang cukup tinggi. Jadi lebih ke lower treble yang kalian dengar simbal itu pun nggak sampai string banget, tapi agak pedesnya itu dapat. Tapi habis itu nada-nada tinggi yang benar-benar tinggi itu cukup rolled off, cukup kepotong di bagian atasnya sendiri. Kita bahas soal bassnya dulu. Sebenarnya bassnya ini cukup menarik karena gue ngerasa decay bassnya itu tuh cepat tapi cukup punchy di saat yang bersamaan. Tapi ini perlu gimana ya? Ini kan seperti yang kalian tahu tadi, secara bentuk ini lumayan bisa dimasang rada dalam. Itu untuk dapetin sensasi bass yang duk gitu, untuk mukulnya itu lumayan gue harus tekan rada ke dalam. Kalau misalnya cuman fit biasa, gue bassnya itu tetap cepat, tetap tight, sama sekali nggak ngebleed. Tapi gue nggak terlalu ngerasain tekstur ala dynamic driver yang rada mantul gitu. Gue nggak terlalu ngerasain jeduk gitu. Dan buat gue tetap aja ini bukan untuk bass head secara kuantitas bass. Bassnya itu cuman ada dan rapih aja buat gue sih, tapi tidak terlalu spesial gimana-gimana. Dan vokalnya ini vokal yang masih mengarah lebih ke fokusnya upper mid range-nya, sehingga kalau untuk vokal-vokal cowok yang tebel, Josh Groban, Michael Bublé, Michael Bolton, ataupun Il Divo, buat gue ini jelas tidak cocok. Dia kurang tebel secara vokal, dan juga untuk cewek, tapi sayangnya itu secara tekstur tuh cukup dry, cukup kering, jadi tidak terlalu gue bisa rekomendasikan untuk vokal tipe apapun. Jadi gue dengerin vokal Joyce Ju kan semestinya tuh lembut, sweet. Di sini tuh agak berasa cukup kering dan gue kurang suka teksturnya. Jadi kurang sweet walaupun secara positioning, secara posisi vokal itu cukup maju ke depan. Dan sekarang treble ini lebih fokus ke lower treble dibandingin treble atasnya sendiri. Jadi kalau kalian dengar yang gue contohnya tadi simbal di beberapa lagu dengan peak 5 kHz itu bisa kedengeran kadang berasa kasar. Contohnya aja deh, dengerin lagunya Greatest Showman yang bagian perkusi di lagu The From Now On. Itu langsung gue merasa oke, sakit. Ini rada tajam, cukup kasar, dan tapi nggak sampai sibilance banget, cuman kasarnya itu cukup berasa. Jadi sejujurnya aja gue nggak terlalu suka tipe tonal seperti ini. Mungkin cocoknya buat tipe lagu rock karena dia bassnya berasa cepat, lalu kemudian mid range-nya tuh cukup kering dan garang, dan treble juga seperti itu. Tapi masalahnya buat gue untuk tipe lagu rock seperti itu, gue dengerin kayak Spy-Air, lalu One Ok Rock, lalu Bon Jovi gue ngerasa gitarnya itu kurang lepas di bagian seluruh suara itu masih kurang lepas secara treble atasnya itu sendiri. Jadi kayak ada yang ketahan gitu, walaupun garangnya dapat, tapi ada energi yang ketahan di bagian treble tersebut. Dan untuk secara teknikalitas sebenarnya dia gue kategorikan lumayan jelek. Kalau kita ngomong harganya, ini kan harga 10 juta, langsung aja gue ngomong jelek. Ini salah satu 10 juta terburuk untuk teknikalitas yang pernah gue coba. Karena buat gue untuk dengan teknikalitas level ini seperti teknikalitas IM level 2 jutaan sampai 3 jutaan aja. Gue bener-bener ngerasainnya kayak 1DD 2BA, kayak setara dengan Stage Tone 2 Plus. Gue udah banding-bandingin, gue ngerasa kayak resolusinya, detailnya itu ya selevel itu. Gue nggak ngomong ini jelek-jelek banget, tapi di harganya itu jelek guys. Di harganya itu kurang bisa gue ngomong acceptable. Apalagi tadi gue bandingin sama Stage Tone 2 Plus ataupun gue bandingin sama Tantrum Oxygen. Itu gue ngerasa S-Line AK01 ini punya teknikalitas yang melebihi 2 IM tadi. Padahal ini Tantrum Oxygen harganya cuma setengahnya kurang, dia sekitar 3 jutaan aja. Dan Stage Tone 2 Plus itu cuma di harga sekitar 2,5 jutaan. Jadi ya, ini maksud gue. Sementara di harga 10 juta lain, kalau kita ngomong secara teknikalitas, detail, soundstage, dan lain-lain, itu jelas lebih bagus seperti kalian cari Clairvoyance ataupun Moondrop S8 yang secara separasi, detail, imaging itu lebih dapat. Stagingnya ini lumayan besar tapi tidak membantu untuk level detail dan juga level imaging dan clarity overall-nya. Resolusinya sendiri kurang baik di sini rasanya. Jadi kalau gue mau perbandingkan, sebenarnya kalau dibandingin yang harga 10 juta lainnya tuh udah kayak agak jomplang, gue ngomong kasarnya aja.
Karena Mangold Sense pun yang gue anggap nyantai, itu jelas berasa oke, ini level suara di atas 5 juta sampai 10 jutaan secara detail, secara resolusi segala macam. Jadi kalau gue bandingin aja kayak udah sama, misalnya dibandingin sama si M9 ataupun ya Thea Audio Monarch Mark II yang sekarang bedanya kan nggak jauh-jauh. Kalau misal di dolar gitu, kita ngomong harga $700, ini ke $1.000. Kalau nambah $300 lagi ya mungkin sekitar 4 jutaan. Itu udah level secara detailnya tuh jauh banget. Gue ngomong dibanding Thea Audio Monarch II ini aja, itu kayak secara level detail dan secara overall resolusi itu udah kalah jauh, tapi tonalnya jauh lebih sweet juga, lebih manis di sini dan lebih balance overall. Jadi kayak lu nambah sekitar sepertiganya lagi harganya, lu kalian dapetin level suara yang udah the whole next level. Jadi permasalahan yang gue temukan di sini sebenarnya lebih ke harga sih. Tapi gue tentu aja akan bandingkan misalnya dengan si Tantrum Oxygen, karena malah buat gue ini setara secara teknikalitas ya. Tapi Tantrum Oxygen punya bass yang lebih gebuk, lebih tebel, sedikit lebih lambat, tapi tekstur dinamikanya itu gue lebih berasa di Tantrum Oxygen. Mid range-nya lebih smooth di Tantrum Oxygen, dan treble lebih extend tapi lebih sweet lagi di Tantrum Oxygen. So tonal gue jelas pilih Tantrum Oxygen. Dan secara soundstage mereka berdua buat gue sebenarnya setara. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Secara resolusi, secara detail mereka juga gue rasa setara. Tapi secara imaging, gue ngerasa lebih 3 dimensi, lebih positioning dari band itu gue masih malah merasa sedikit lebih baik di Tantrum Oxygen ini. So ya, kita langsung aja masuk kesimpulannya deh. Buat gue simply untuk AK01 ini secara pros-nya dulu, itu secara build quality kelihatan ganteng dan juga memang build quality-nya berasa lumayan oke. Lalu kemudian secara suara dia sebenarnya suara yang somehow buat gue lumayan cocok sama untuk lagu-lagu rock. Tapi kalau kita ngomong cons-nya lumayan banyak sayangnya. Mulai dari fittingnya sendiri yang segitiga begini buat gue rada aneh. Lalu kemudian untuk suaranya sendiri yang buat gue nggak nemu bener-bener genre yang pas buat ayam ini untuk harga 10 juta. Jadi gue lebih bermasalah dengan harganya. Kalau misalnya gue ngomong dia misalnya dijual, nanti lain kali dia bakal diskon gede di harga sekitar 2,5 sampai 3 jutaan, gue baru ngomong ini lumayan bisa worth untuk kalian suka lagu-lagu rock. Tapi selain itu, buat gue itu aja yang gue bisa sampaikan kayaknya. I hope you'll enjoy this video, dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan silahkan tulis di bawah di komentar. Dan see you next time. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. Bye-bye. Kalau kalian tertarik dengan seputar kehidupan gue yang lebih nyantai tentang audio, bisa follow Instagram gue dari description. Dan juga rank list IM gue juga gue taruh di description. Dan selanjutnya gue juga berbagi ilmu tentang audio di playlist Soundblock berikut. Dan jangan lupa untuk saksikan live gue setiap hari Jumat jam 9 malam. See you next time.